Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa dalam acara renungan kita hari ini, Senin 27 September pekan ke-26. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Vincentius de Paul. Renungan kita akan kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, keinginan setiap orang menjadi besar, dan jika mungkin yang terbesar, sesuatu yang amat umum. Kalau anak ditanya besok kalau besar mau jadi apa, jawabnya tentulah jadi orang yang hebat-hebat yang dibayangkan si anak. Mau jadi presiden, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pilot, dan sebagainya. Pokoknya yang hebat-hebat di mata anak itu. Tentu ada juga yang lucu jawaban anak. Ada yang ingin jadi penjual batu asah. Gara-gara setiap pulang sekolah ia lewat pasar dan melihat penjual batu asah yang tinggi besar dan berkumis lebat, kelihatan sangat berwibawa. Ternyata setelah besar, anak ini menjadi pastor. Dalam suatu kelompok, hal itu sering terjadi. Terjadi persaingan, misalnya dalam kelompok pekerja, kelompok karyawan, kelompok murid, kelompok anak asrama, dan sebagainya. Nah, di dalam kelompok para murid Yesus pun ada persaingan kedudukan. Lalu ada kasak kusuk, siapa yang akan jadi wakil atau tangan kanan sang guru. Yesus mengetahui pikiran mereka. Para murid lalu diajar, pemimpin yang baik adalah sosok yang rendah hati, sosok yang melayani yang dipimpinnya, sosok yang punya sifat seperti anak kecil dalam arti positif, sosok yang mau selalu mengandalkan kuasa yang datang dari Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Dalam masa kini, di mana banyak orang mendewakan kekuatan sendiri,
entah dari segi pendidikan, segi harta, gengsi. Mungkin kepemimpinan model Yesus dianggap bodoh, tidak mengikuti zaman, dan tidak populer. Namun, sebagai murid Tuhan Yesus, ajaran Tuhan adalah kebenaran, dan itulah yang mendatangkan damai dan sukacita sejati. Jadi, jika Anda terpanggil untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani dan membawa orang-orang yang Anda pimpin hidup bahagia dan terjamin. Bagian kedua dari Injil tadi, di mana para murid melarang orang berbuat baik demi nama Yesus karena ia bukan murid Yesus, mengajarkan kita bahwa kebaikan bukan monopoli murid Yesus. Kebaikan justru harus dilakukan oleh semua orang, seperti Allah juga baik dan mengasihi semua orang. Kita tidak boleh mengkotak-kotakkan orang. Kita harus berbuat baik bagi semua orang. Orang yang bertindak baik, berpikir baik, berbicara baik, selalu ada di pihak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita tidak lelah belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hatinya. Kita selalu memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dan selalu mengasihi kami, Engkau tahu bahwa kami mau menjadi anak-anak Bapa yang baik, namun kami lemah. Maka ya Bapa, kami mohon rahmat-Mu untuk menarik hati dan pikiran kami, agar Kau mampukan kami hidup seturut perintah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan teladan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam dalam belas kasih Tuhan.